Sekolah mau maju, muridnya akeh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channelnya MTS Nurul Islam Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kenikmatan yang sangat, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai pemimpin kita yang mulai zaman jahiliyah sampai sekarang kita bisa hidup dengan tentram dengan ajaran beliau, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam. Pemirsa yang saya hormati, untuk ngasor kali ini agak berbeda memang. Kalau kemarin kan hanya di lembaga, kemudian hanya di sekitar situ. Sekarang kita jauh ke arah timur, ke arah timur. Tepatnya di Kota Bangil, Kota Tua, yang disebut dengan Kota Odil. Kota santri ya, kota bordil. Kota santri dan sebagainya. Untuk asar saya ini, saya harus bertemu dengan tokoh, ya politisi juga. Alhamdulillah untuk 2 tahun ini menjabat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan suatu kebanggaan bagi saya selaku teman, ya bisa dianggap teman lah, teman-teman. Waktu mulai menimba ilmu di Gontor dulu, sampai sekarang ketemu lagi, alhamdulillah dari keluarga-keluarganya, termasuk juga keluarga priai, punya pondok besar juga, Raudhatul Ma'ruf, tepatnya pondok Raudhatul Ma'ruf. Ngasor kali ini saya ketemu dengan Gus Hilmi. Sapaan akrabnya adalah Gus Hilmi. Beliau juga lulusan IAIN Surabaya. Ya. Walaupun dalam perjalanannya penuh liku-liku, ya macam-macam. Tetapi di situ banyak suka dukanya. Tapi kita ambil adalah sukanya, bukan dukanya. Sehingga kita bisa berinteraksi, bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan juga masyarakat sekitar. Sehingga saat ini beliau menjabat di DPR Provinsi, dan alhamdulillah Ibu atau Bunyai juga menjabat di DPR RI, dan adiknya juga menjabat di DPRD Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, itulah yang harus kita syukuri. Pemirsa yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ngasor kali ini berbeda. Kami mau berbincang dengan Gus Hilmi selaku Dewan, karena mungkin saat ini pendidikan itu mungkin agak susah. Dalam arti susah itu kita dibenturkan bermacam-macam masalah, baik masalah di keluarga, masalah di lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini saya minta pendapat dari Gus Hilmi sendiri untuk menghadapi era-era yang milenial ini, karena tidak semua orang bisa menjangkaunya, karena memang dari menengah ke bawah ini yang harus kita bahas. Kalau menengah ke atas ya mungkin fine-fine saja, gitu. Makanya saya minta mungkin ada hal yang mau disampaikan tentang bagaimana di era milenial ini untuk menghadapi pendidikan. Mau Gus? Ya, assalamualaikum. Saya kenalkan dulu, nama asli saya Haji Ahmad Hilmi SAG, asli Bangil, kuliah dulu di IAIN, pondoknya ketepatan pondok sama Ustadz Nasrullah di Gontor. Kemudian dulu madrasahnya saya madrasah di Bangil, yang notabene madrasah paling jelek di Bangil mungkin secara fisikly tidak dilihat. Ngobrol dari apa yang dikatakan Saudara Ustadz Nasrullah tadi mengenai tantangan ke depan, apa yang harus kita persiapkan untuk milenial baru, ya memang kita harus lebih inovatif. Satu, inovatif ya? Iya, inovatif. Dalam artian inovatif itu kita tidak melulu
berpaku dengan silabi-silabi yang datang dari pemerintah. Karena faktanya ke depan itu kita dihadapkan pada hal-hal baru yang sebelumnya tidak kita bayangkan. Dalam artian contoh kayak sekarang, yang awalnya sekolah ini biasa masuk, reguler biasa, ternyata harus daring, diantaranya itu. Tapi saya bersyukur kemarin setelah lihat viralnya Ustadz Nasrullah ini. Terima kasih. Sampai sekolahannya masuk bisa menang di level nasional lomba robot itu menjadikan bagi saya termasuk salah satu inspirasi bahwasanya orang itu nggak harus dari suatu yang besar. Kayak saya sendiri ya contoh saya dulu kan madrasah ya kecil di Bangil ini punya kakek sendiri dan tidak masuk nominasi lah sekolahan itu, tapi karena mungkin didikan dari bapak ibu guru dulu dan saya sendiri akhirnya sampai kemudian lulus, kemudian di kontor lah mungkin saya lebih banyak menyadur dan mengambil intisari daripada kehidupan termasuk ilmu sosial yang ada. Ya kayak antum tahu sendiri ketika kita di kontor seperti apa, contoh kayak kulha anada wala takul hada abi, ya kan? Katakanlah ini aku, bukan ini bapakku dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kita harus berdiri di atas semua golongan. Itu memang hal kecil yang ditulis di tembok, tapi bagi kita selaku orang yang masih hijau itu merupakan satu doktrin yang tidak akan lepas sampai akhir hayat. Nah, dari doktrin-doktrin kecil tadi itulah ketika saya sudah mulai masuk ke kehidupan nyata. Saya hitungannya kehidupan nyata itu ketika kita kuliah tadi. Karena kita sudah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang datang dari berbagai macam lembaga pendidikan sebelumnya. Ada yang dari salaf, ada yang dari modern, ada yang dari SMP sendiri, SMA dan lain-lain. Ternyata di sana kita tidak bisa lepas daripada yang namanya organisasi. Karena saya waktu di IAIN itu aktif di PMI dari awal PMI ya. PMI ini kan meskipun anak NU tapi rada melunat di luar, tapi afiliasinya tetap ke NU. Nah, dari PMI itu juga saya bisa mendapatkan salah satu tujuan hidup diantaranya itu ya kita harus manfaat untuk orang banyak. Kita harus berani untuk tampil karena satu itu orang itu kalau mau dikenal ya harus tampil. Contoh kayak jenengan sudah bisa membawa sekolah alma mater jenengan sampai ke tingkat level nasional, itu salah satu hal yang ya sangat-sangat positif dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, kemudian apa yang harus kita persiapkan ya diantaranya era digital ya harus lebih banyak ekstrakurikuler kayaknya. Tapi kalau begini guys, sebenarnya seberapa besar sih pengaruhnya ini antara lingkungan rumah, lingkungan bermain, atau lingkungan sekolah? Kalau saya tetap kembali kayak ilmu kita waktu zaman mondok dulu, al-umum madrasatul ula ya, jadi kembali ke ibu. Kalau sudah ngomong ibu berarti di situ ada bapak. Ketika ibu dan bapak ini memberikan contoh kepada anak, dalam artian apa yang dia lakukan selama mengarungi hidup itu menjadi salah satu inspirasi dari anak-anak kita, apa yang akan mereka raih ke depan. Contoh kayak saya dari kecil memang ibunda ini sudah dari umur sekian belas tahun sudah mubalighoh, kemudian umur sekian puluh tahun sudah menjadi dewan kabupaten. Karena ibu itu, saya bukan mengibu-ibukan, tapi karena beliaunya merupakan salah satu panutan saya dan inspirasi. Jadi dewan dari tahun 87 Iya. Zamannya dewan masih teringat saya. Iya, saya masih teringat dulu ceritanya Gus Ilmi ketika harus mengantar ibu bolak-balik dan sebagainya. Pakai sedan apa dulu itu ya? Corolla. Memang perjuangan ibu iya. ya, perjuangan ibu. Cuman itu tidak luput dari besar hatinya ayah saya. Karena ayah waktu itu ya mau ngapunten memang salah satu pengusaha palawija terbesar di Kabupaten Pasuruan. Waktu itu hanya ada dua, Haji Huri sama Haji Anas Ma'ruf, termasuk ayah saya tadi itu. Tapi dengan legowonya ayah itu bisa melepaskan ibunda untuk bisa bersinergi dan bisa meneruskan karirnya di lini ormas ya. Khususnya kalau kita ini karena
besarnya dari NU ya kembalinya ke NU. Iya. Dari mulai kecil sudah mulai di IPNU, kemudian IPPNU, kemudian di Fataya dan terakhir di Muslimat. Sampai per hari ini Ibu masih menjadi Ketua Muslimat Korda Malang. Cuman umumnya memang Ketua Muslimat PJ Bangil. Nah, dari situ infiltrasi daripada apa yang dilakukan Ibu itulah menjadi pecutan bagi saya. Padahal Ustaz Nasrullah tahu latar belakang saya kurang lebih kayak jenengan lah. Di samping proletar yo seneng ngeband ya kan. Iya. Terus kita ini paling susah diatur, kurang lebih seperti itu. Tapi karena orang tua ini sudah memberikan gambaran bahwasanya apa yang dia lakukan ini banyak memberikan manfaat untuk orang lain, ini kita terketuk. Sebenarnya bukan tidak mau diatur, karena memang kita itu mencari jati diri, Gus, gitu loh. Iya. Apa sebenarnya berontak, tapi berontak terarah, begitu kan? Betul. Nah, dan kebetulan waktu mondok kan ada tempat, gitu loh. Iya. Jadi pemberontakan itu tapi ada tempat, bukan pemberontakan yang saya lihat kayak anak sekarang, begitu. Iya, Berontak, iya. semuanya diberontak dari orang tua. Dalam artian kan, saya ngasih kata-kata tidak bisa apa namanya tadi itu diatur itu bukan masalah kita nggak bisa mengikuti sistem, Iya. tidak, tapi kita memang orangnya dari beberapa teman-teman dekat saya termasuk jenengan, terus ada lagi Ustaz Kahar Muzakar dan ada beberapa lagi sing tablek-tablek itu ada Ustaz Abdul Haq. Itu rata-rata ketika mereka sudah menjadi orang sekarang, ternyata itu gambaran dari apa yang kita lakukan sebelumnya, bahwa kita berani memberikan suatu hal baru. Kan begitu tadi. Iya. Contoh kayak saya dulu di Gontor, teman-teman pada sibuk main volley, main ini, main itu, kita malah latihan drum. Iya kan? Iya. Tapi dari seni itulah kita akhirnya ketika masuk di masyarakat bisa menggunakan perasaan selaku seniman. Tidak harus berontak, tidak harus menggoyang orang lain, tidak harus menggeser orang lain, tapi kita bisa masuk bersinergi dengan cara yang santun. Pertama ngumpul-ngumpul rokokan dan lain-lain karena kita emang perokok berat ini ya. Adik-adik jangan ya. Kalau begitu. Nah, dari situ mungkin akhirnya kita bisa menjadi sosok yang kayak sekarang ini. Memang kembali ke awal, Gus ya. Kembali ke awal. Iya. Dalam arti pemberontakan kita itu membuahkan hasil. Iya, alhamdulillah karena positif. Makanya sekarang itu kalau dilihat ya apa yang disampaikan Gus tadi mulai awal itu bahwasanya sekolah itu bukan hanya terpaku pada silabi yang ada baik di dinas atau di Kemenak sendiri. Iya. Mau nggak mau kita harus punya hal yang baru, yang baru yang kemungkinan juga ini adalah keinginan masyarakat sekarang. Betul. Makanya di situ kalau di NU kan al-muhafadzatu ala qadri sholeh wal ahdu bil jaddi aswad. Tetap kita tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik orang dulu. Iya. Tetapi kita juga harus mengikuti apa yang harus ada sekarang ini. Ketika jenengan ngomong kayak gitu ada sinergitasnya dengan ayo balik ke pondok. Iya. Dalam artian saya kalau mandangnya ayo balik ke pondok itu bukan harus semuanya masuk ke pondok terus harus stay. Tidak harus seperti itu. Sistem yang kita buat seakan-akan mereka itu silabi pondoknya seakan seperti di pondok, tapi silabi umumnya seakan-akan sama dengan apa yang terjadi di luar. Kalau kita ngambil sisi pertengahan antara gimana caranya balance antara agama dan teknologi. Kan gitu kan. Iya. Makanya sekarang kita hanya tidak terpaku pada pelajaran umum saja, Gus. Iya. Jadi ada hal yang baru di situ ada murojaah itu. Karena memang kita masih belum punya boarding, jadi ya untuk saat ini untuk melangkah lebih jauh lagi kita masih di Juz 30. Mungkin saya bisa memberikan sedikit saran kepada Ustaz Nasrullah, kalau bisa paling tidak meskipun tidak seformal mungkin, tapi paling tidak dalam 1 minggu itu anak-anak didik jenengan bisa mendapatkan 1 session public speaking. Karena itu penting sekali karena banyak orang pinter tapi gak iso ngomong itu, ya kan? Tapi jangan iso ngomong tapi kita hapus. Nah, itu yang susah itu. Susah ngono, waduh. Susah apa? Nyuruh Ustaz Bakar aja. Tapi kan kalau Ustaz Bakar mungkin ya sekolah dan mati itu kan ada hal yang istilahnya bukan disombongkan ya, tapi kebanggaan ada begitu loh. Kan sekarang kan tidak punya apa-apa tapi
Nah, Ya iya. itu loh. Sok Ya kayak contoh ya gitu. maaf kayak saya sendiri ketika saya sampai di level titik jadi dewan provinsi, apa yang berubah dari saya? Tidak ada kan? Saya ketemu jenengan, ketemu teman-teman dari Gontor, teman-teman dari zaman sekolah dulu kayak nggak ada apa-apa. Cuman memang kita ada infiltrasi, iya harus, filterisasi itu harus. Karena nggak semua orang yang datang itu baik, kan gitu kan? Kadang barang baik itu belum tentu baik buat orang lain. Itu kalau di dunia politik kan. Tapi kalau di dunia pendidikan karena sifatnya doktrinisasi, ya memang harus kreativitas dari jenengan juga, ngambil sana sini silabinya. Ya pokoknya jangan jadi orang karabitan lah begitu. Iya, iya. Mateng bukan mateng yang benar-benar mateng. Gitu. Iya. Terpaksa, dipaksakan untuk mateng. Betul. Banyak yang bilang kayak saya ini sekeluarga jadi dewan. Tadi sudah saya sebutkan, ibu di RI, tempatan Komisi 8, kemudian saya di provinsi dan adik saya di kabupaten. Itu enggak terus ujuk-ujuk, tidak. Tapi kita memang betul-betul menyelami dari bawah. Kalau adik malah dari tahun sejak Gus Dur bikin PKB, saya karena keterbatasan waktu itu ngajar, kemudian saya bisnis, baru 2015 saya mau masuk ke dunia sosial politik. Akhirnya saya masuk di DPW, ya karena tadi itu, satu kita mau kerja, usaha, doa, nah ini ngarah aku dueling, kudu nurut wong tuwa ya. Pokoknya kuncinya orang sukses itu harus nurut sama orang tua. Bullshit nggak ada ceritanya orang moro-moro juga gede, nggak ada. Kan gitu kan. Jadi antara usaha dengan urawinya dan juga ridho orang tua tadi itu saling bersinergi. Saya kira kayak jenengan sekarang, saya juga ngapunten ya, dulu nggak ekspektasi jenengan bisa sampai sekarang jadi kepala sekolahan besar dan sekarang lagi viral-viralnya. Kita nggak pernah ini. Tapi sekarang begini, orang tua sekarang itu kan terlalu lebay gitu, lebay. Tidak seperti kita dulu. Memang digembleng, memang benar-benar harus digembleng. Ya. Kalau sekarang lebaynya begini, kadang orang tua itu tidak tahu karakter anak sesungguhnya. Seharusnya kan tahu gitu. Betul. Ketika dia itu disekolahkan di suatu lembaga, kemudian ada hal yang mungkin harus ada strength gitu ya, strength begitu dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwasanya anaknya memang seperti itu, tapi anak orang tua tidak bisa menerima hal itu. Iya. Ya mungkin pandangan orang sekarang ini berbeda mungkin ya dengan orang-orang tua kita dulu, karena seakan-akan barang instan itu kalau sekarang ini bagus, padahal kan enggak. Iya. Jadi contoh kayak kita dulu betul-betul ditempa, apalagi di Gontor ya. Maaf kalau di Gontor, ampun Pak. Nggak kuat dah, anak sekarang nggak ya, kuat. kalau ngelanggar waduh ampun, mulai pelanggaran bahasa, pelanggaran suluk dan lain-lain. Ya harusnya malah orang tua sekarang itu lebih mempercayakan terkait pendidikan di sekolah kepada guru yang berkompeten, yang sudah memang membawai apa yang dilakukan kala itu. Kalau kita kemudian masih menaruh suudon, sedikit-sedikit guru di demo, guru segini kemudian dilaporkan polisi, itu saya nggak cocok sebenarnya. Dan ini zaman kita dulu tadi. Iya. Telanang masih kena kampleng. Nah makanya untuk saat ini orang tua baru menyadari bahwasanya sulitnya menjadi seorang pendidik, jadi pendidik. Nah, dan kita sudah berusaha bersusah payah untuk, sebenarnya kita kan tidak bisa merubah anak, tapi kita sebagai wasilah itu sebagai apa sih? Jembatan saja begitu loh. Betul. Entah nanti anak itu jadi pintar atau tidak kan tergantung anaknya sendiri begitu loh. Tapi banyak orang tua yang salah persepsi bahwasanya bisa jadikan anak itu kita tuh guru. Nah, kalau anaknya butuh gurunya yang salah. Tidak kan begitu ya. Iya makanya pola pikir seperti itu yang sekarang mindset yang terjadi sekarang. Seakan-akan guru yang salah, padahal anak ketika dimasukkan sekolahan kan ya kita tahu sendiri botol kosong. Tinggal siapa yang ngisi kan kurang lebih begitu. Dan tergantung isinya nanti. Nah, itu dia. Kalau isinya kita didoktrin untuk menjadi jongos, ya jadi jongos selamanya kan begitu kan. Kayak kita dulu di pondok, kamu harus bisa jadi pemimpin, minimal pemimpin keluargamu, kurang lebih seperti itu, ya kan? Nah itu yang menjadi
apa namanya tadi itu pendorong kita untuk bisa menjadi sosok yang bisa ya tadi manfaum linnas tadi. Memang yang perlu digarisbawahi orang hebat itu bisa dari mana saja. Nggak harus anaknya kiai ya, maaf meskipun saya putranya kiai, nggak harus anaknya kiai, nggak harus anaknya punyai, nggak harus anaknya kepala sekolah, nggak harus anaknya DPR. Siapapun bisa meraih itu. Yang penting tetap kalau bagi saya selaku untuk anak didik ya harus fokus, ikut saja silabinya yang ada. Nah bagi yang pendidik ya harus mencari infiltrasi baru, masukan-masukan baru. Berarti seperti garis bawah itu ya, di garis bawah bahasanya kemajuan suatu lembaga itu dari inovasi-inovasi yang ada. Betul. Dan tidak meninggalkan suluk tadi. Iya. Hormat pada orang tua, karena betul, kuncinya di situ. Iya. Gitu, ya. Karena kalau kita sama-sama sering kumpul sama kiai-kiai salaf juga ya, kan banyak yang bilang alimul la yanfa illa bita'dimil ustaz gitu. Atau kita yang pernah pelajari akhilan tanah ilma illa bisitatin, kita nggak akan dapat ilmu kalau nggak megang yang 6 itu. 6 perkara diantaranya satu subatul ustadin. Kan begitu. Kita mau tinggi, pinter kayak Israel lah kurang lebih, kayak orang Yahudi sepinternya. Tapi kalau kita nggak takdim sama ustad, saya kira nggak akan terpakai. Bukan nggak kanggu ya, tapi nggak tahu itu udah alamiah itu. Hukum sunatullah ya. Kalau kita sudah nggak takdim sama guru, wis alamat, nggak akan terpakai itu. Terima kasih Gus. Ya, untuk hari ini saya harus merepotkan Gus datang ke sini malam-malam. Nah, mungkin kalau biasa. Waktunya istirahat, tapi saya harus banyak berterima kasih. Sama-sama. Mungkin ada ilmu yang nanti harus saya terapkan di lembaga kami atau mungkin di yayasan kami dan sebagainya. Karena kita kepingin lebih maju, bukan hanya selangkah, tapi mungkin beribu-ribu langkah harus lebih maju. Makanya saya potong sebentar, ada kalimat itu kalau di politisi, siapa kamu 5-10 tahun ke depan, udah itu aja. Nggih, monggo. Tapi ya tergantung niat juga. Iya. Nah. Iya, nama-nama niat semua ya. Pemirsa yang saya hormati, untuk saat ini saya sudah berbincang sama Gus Hilmi selaku Dewan Provinsi. Dan alhamdulillah ada ilmu yang harus saya pelajari di situ, bahwasanya dalam suatu pendidikan untuk lebih maju dan sebagainya itu harus ada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, bukan hanya terpaku kepada hal-hal yang lama. Tapi kita tidak meninggalkan hal yang lama, tapi hal yang baru harus kita diambil ya. Dan juga yang lebih penting lagi adalah ikhtiroman. Mungkin kalau di pondok ya di masyayikh takdim ya. Kalau di sekolahan ya pada gurunya, ustadznya. Kalau di rumah ya tetap kepada orang tua terutama ibu. Betul. Karena memang ibu harus disebutkan 3 kali setelah itu ayah. Gitu. Pemirsa Ngasor yang saya hormati, untuk malam ini saya cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya, memang kita sebagai manusia banyak hal yang mungkin kepelicuk omongan atau mungkin hal yang mungkin kurang berkenan dan sebagainya. Saya minta maaf dan mungkin saya terima kasih kepada Gus Hilmi dan keluarga yang harus merepotkan, dibuatkan kopi dan sebagainya. Karena memang ini ala pondokan. Iya, kalau kiai dulu harus ada kopi, harus kan ada kopi. Ya, itu tadi temannya tirakat, jadi enggak biar minum kopi biar tidak ngantuk dan sebagainya. Katanya siapa kalau rokok itu haram dan sebagainya, tidak ada. Kita menikmati ciptaan Tuhan, Allah malah haram. Itu tadi ngobrol-ngobrolan kami. Semoga ada manfaatnya bagi saya pribadi, Gus Hilmi sekeluarga, terutama juga pada khayal umum dan sebagainya, sehingga apa yang kita obrolkan tadi juga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk terakhir saya tutup dengan bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.